Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka fakul aslamtu wajhiya lillah. Fa in hajjuka maka apabila membantah mereka orang-orang kufar kepadamu Muhammad, fa in hajjuka, apabila berdegong membantah, khosomakal kufaru ya Muhammad fiddin, andaikan mereka khosomaka memusuhi kamu, al kufaru orang-orang kafir, ya Muhammad hai Muhammad fiddini dalam urusan agama, pakul maka katakanlah lahum kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah, aku telah berserah diri kepada zat Allah, aku telah berserah diri kepada Allah. An qadtulahu ana, wa manitaba'anni, dan orang-orang yang telah tunduk kepadaku. Wa qul lil ladina utul kitab, dan katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, lil ladina kepada orang-orang utul kitab yang diberi kitab, al yahudu wa nasoro, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, wal ummiyina, ini arti ummiyin itu orang-orang yang tidak bisa baca tulis sebetulnya. Ia maksudnya adalah musyrikil arabi, itu orang-orang musyrik, orang-orang Arab yang senantiasa bermusyrik ketika itu. Katakanlah, bahasanya aslamtum, apakah engkau telah Islam? Ai aslamu, atau apakah engkau sudah berserah diri kepada Allah, sudah masuk Islam? Fa in aslamu, kata Allah, apabila mereka masuk Islam, faqadih tadau, berarti mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dalam petunjuk minad dolali, dari kesesatan. Ini yang petunjuk ini yang sangat teramat luar biasa. Kenapa? Karena mereka yang berserah diri kepada Allah itu hanya orang-orang yang oleh Allah diberikan hidayah. Maka berarti kalau yang tidak dapat hidayah dari Allah enggak dapat apa-apa. Artinya tidak berserah diri kepada Allah. Jadi yang berserah diri kepada Allah hanya orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, siapapun orangnya, baik ahli kitabi, baik ummiyin, yang dapat hidayah dari Allah pasti dia berserah diri kepada Allah. Maka kalau kita bicara hidayah ini, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, para santri bersyukur nih, kita yang jauh dari tempat lahirnya Rasul, yang jauh dari tempat turunnya Al-Quran, tapi kita mau belajar Al-Quran, kita mau belajar tentang Islam, kita mau ngaji, kita mau mesantren,
itu berarti kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Maka hidayah itu harus kita benar-benar dipertahankan, benar-benar dipelihara dengan baik. Kenapa? Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi dan tidak ada yang punya, hanya Allah saja. Wa in tawallau, dan apabila mereka membantah atau berpaling ani islami, dari Islam, fa innama alaika balag, maka sungguhnya engkau Muhammad al-balag, kewajibannya hanya menyampaikan. At-tabligu risalata at-tabligu li risalati, engkau hanya kewajibannya menyampaikan. Artinya bahwa Nabi pun tidak dituntut oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun juga. Jadi Nabi pun juga, kalau kita secara kasarnya, Nabi pun juga tidak bisa menyolehkan siapapun juga. Tidak bisa menjadikan seorang itu menjadi orang yang taat kepada Allah. Nabi diperintahkan hanya untuk menyampaikan. Adapun soleh dan tidaknya orang yang menerima risalah dari Rasulullah, itu bukan urusan Rasul, itu urusan Allah. Orang yang diberikan oleh Rasulullah penjelasan tentang risalah Allah, maka dia solehnya, dia takwanya, dia nerimanya, dia dapat hidayahnya, itu urusan Allah. Jadi Rasul hanya menyampaikan. Nah, ini pelajaran bagi kita, para santri ini. Jadi kita ini hanya menyampaikan saja risalah-risalah Allah. Adapun yang menerimanya, dia mau soleh atau mau enggak soleh, mau menerima atau enggak, itu bukan urusan kita yang menyampaikan, urusan Allah. Tapi kita yang menyampaikan dapat pahala. Jadi kita berdakwah, kita menyampaikan sesuatu kepada siapapun juga, kita dapat pahala. Walaupun yang menerimanya tidak melaksanakannya, tidak mengindahkannya, tidak menerimanya, maka kita sudah dapat pahala. Artinya kita kalau bertabligh, gak usah pusing-pusing, sampaikanlah aturan Allah, sampaikanlah syariat Allah kepada mereka. Dia mau menerimamu enggak, mutasimu enggak, musaimu enggak, itu bukan urusan kita itu. Kita ngotot nih, tabligh ceramah ngotot, harus siapa yang ditabligh, diceramahinya harus soleh, harus bertakwa, harus menjadi orang yang benar. Itu bukan hak kita, itu hak Allah. Kita hanya menyampaikan risalah Allah. Soalnya tidaknya siapapun juga, itu urusan Allah. Dalam Al-Quran juga ayat-ayat yang lain, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Laisa 'alaika hudahum, bukanlah hak kamu memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah lah Yahdi yang memberikan hidayah, man, kepada siapapun, yasha, yang Allah kendaki. Jadi Rasul juga kewajibannya menyampaikan. Apabila orang yang diceramahinya tidak menerimanya, malah dia tidak mengindahkannya, bahkan dia sebaliknya, maka itu bukan urusan kita, urusan Allah. Kita kewajibannya menyampaikan, sampaikan dia terus. Nerima enggak apa-apa. Kita nyampaikan, kewajiban kita menyampaikan. Udah menyampaikan, dapat pahala kita. Nyampaikan lagi, dapat pahala lagi kita. Orangnya bergong, enggak, biarin aja. Itu bukan urusan kita. Memberi taufik hidayah itu bukan urusan kita. Jangan kita, Nabi pun enggak. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Masya Allah. Jadi kita kewajibannya menyampaikan. Adapun setelah menyampaikan, yang menerimanya mau mensoleh atau enggak bukan urusan kita. Wallahu basirum bil ibad, bahwa Allah basirum bil ibad, yang maha melihat kepada hamba-hambanya. Artinya gerak-gerik hambanya, semua hambanya, semua berada dalam penglihatan Allah.
semua berada dalam pengawasan Allah. Saya pun ngumpet dimanapun berada, Allah tahu tuh. Karena dia sendirian juga Allah tahu tuh. Atau hanya di hatinya saja yang bergerak itu. Allah Maha tahu. Sekalipun hanya iktikad dalam hatinya, Allah Maha tahu isi hatinya yang sesungguhnya. Orang munafik mau ngomong apa saja itu urusan dia, tapi hati dia Allah yang Maha tahu. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, biasanya orang-orang yang munafik itu bermulutnya manis biasanya. Maka ada keterangan, kamu jangan tergiur dengan mulut manisnya orang-orang munafik. Fayujazihim bi'a'malihim, Allah bakal membalas kepada mereka bi'a'malihim, sesuai dengan amal-amal mereka. Jadi amal mereka biarkan aja, kita nyuruh berdakwah, kita nih mengajak kepada kebaikan, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, kemudian mengajak untuk supaya taat kepada Allah. Gak ada yang mau, biarin aja. Kita nggak rugi kok. Yang rugi dia. Kita bisa menyampaikan. Untung kita bisa menyampaikan. Yang kita dakwahi, yang kita ceramah itu dia muslim enggak ada urusan. Itu urusan Gusti Allah. Urusan kita hanya kewajiban menyampaikan. Udah sampai, kita udah menyampaikan kewajiban, sudah melaksanakan kewajiban, insya Allah dapat pahala dari Allah. Asalkan jangan sampai kita berdakwahnya, tablignya tidak karena Allah, karena pulus misalnya. Wah, itu lain lagi ceritanya. Kita bertablig, kita berdakwah karena Allah Ta'ala, maka bagi dia dapat 1 poin pahala dari Allah. Walaupun yang diceramahinya, yang diberikan tablignya tidak ada yang satu pun, nggak ada yang soleh, satu pun nggak ada yang menerima, nggak apa-apa, itu berurusan. Kita mungkin pernah mendengar di wayatnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Bayangkan ceramahnya begitu panjang sekali waktunya. Dia ceramahnya sampai, dia berdakwahnya sampai kata satu pendapat 850 tahun atau juga 980 tahun. Tapi yang taatnya, yang solehnya hanya 80 orang itu. Bahkan ada yang riwayat mengatakan itu kurang 80 orang. Itu ratusan tahun, bayangkan. Nah, tapi Nabi pun kan dia tidak berhak memberikan taufik hidayah. Maka kita tidak usah bingung kalau ada putra Nabi Kan'an, putra Nabi Nuh tidak soleh, istrinya Nabiullah Lut juga tidak soleh, karena Nabi pun tidak punya taufik hidayah ini. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun juga Allah berfirman kepada Rasulullah, fa inna ma'alaikal balag, wahai engkau Muhammad, kewajibanmu hanya menyampaikan. At-tabligh lirisalati, wallahu basirum bil ibad, fayujazihim bi a'malihim, wahada qoblal amri bil kitali. Sebetulnya ayat ini adalah ayat sebelum adanya perintah berperang, perintah memerangi mereka. Cukup kalau sudah tidak menerima, sudahlah selesai, biarkan saja. Kau hanya menyampaikan saja kewajibannya, tidak berkewajiban untuk memaksa dia menjadi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya, para santri, para alumni dan pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah, sehingga kita menjadikan orang-orang yang soleh, bertakwa, dan semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungannya. Alhamdulillah, sadaqallahu adim, alhamdulillahirabbil alamin, ala kulli hali wa ni'mah, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.